Selamat datang kembali para penghobi dan pembudidaya lebah kelanceng dimanapun Anda berada di peternakan kami, peternakan kecil Sobat Kelanceng Mentorogo. Semoga kabar baik selalu menyertai langkah kita. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kembali kami ingin berbagi tips bagaimana untuk memulai budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Banyak pertanyaan tentang apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memulai budidaya lebah trigona. Mungkin mempersiapkan koloninya terlebih dahulu dengan membeli atau mencari di hutan, atau mempersiapkan vegetasinya. Sedikit kami berbagi pengalaman. Pada waktu kami memulai budidaya lebah kelanceng, kami membeli sekitar 20 koloni. Alhasil karena vegetasi yang kurang, satu persatu koloni lebah kami banyak yang kabur dan juga musnah. Tidak lain penyebabnya karena kekurangan pakan. Bunga-bunga yang kami miliki tidak cukup untuk memberi asupan pakan pada koloni-koloni lebah kami. Pada waktu itu kami berharap lebah-lebah kelanceng ini dapat mencari makan yang jaraknya agak jauh, karena tempat tinggal kami berada di area pinggir persawahan dan juga hutan. Kami mengira lebah ini dapat mencari makan sampai beberapa kilometer, tapi kenyataannya karena lebah-lebah ini berukuran sangat kecil, daya jelajahnya pun juga sangat terbatas. Jadi untuk sobat kelanceng yang ingin memulai untuk budidaya lebah trigona atau lebah kelanceng, sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu untuk vegetasinya, karena vegetasi ini adalah kebutuhan utama dari lebah kelanceng. Karena setiap makhluk hidup, kebutuhan yang paling utama, yang paling pertama sekali adalah pakan. Karena tanpa ketersediaan pakan, koloni sekuat apapun pasti akan musnah. Jangankan untuk menghasilkan madu, untuk bertahan hidup saja sudah sangat sulit. Apabila vegetasi kita sudah cukup kuat, kita bisa memulai untuk membeli atau mendapatkan koloni lebah kelanceng. Mungkin untuk pemula bisa membeli 2 atau 3 koloni terlebih dahulu. Bagi sobat kelanceng yang modalnya mungkin terbatas, bisa membeli koloni yang masih ori. Biasanya koloni di dalam bambu. Dulu kami membeli koloni yang masih di dalam bambu, harganya sekitar 40 sampai 50 ribu. Dan untuk stopnya kami membeli seharga ada yang 10.000 sampai 15.000 per buah. Mungkin sobat kelanceng ada yang mempunyai keahlian untuk membuat stop, bisa membuatnya sendiri di rumah.
Tapi saya sarankan ya untuk sobat kelanjeng, untuk membuat stup sebaiknya menghindari menggunakan triplek yang masih baru. Karena triplek yang masih baru baunya cukup menyengat, sehingga lebah kelanjeng mungkin tidak suka apabila mencium bau dari triplek yang cukup menyengat ini. Sobat kelanjeng bisa menggunakan berbagai macam jenis kayu untuk membuat stup. Yang terpenting syarat utamanya adalah kayu benar-benar kering, supaya suasana di dalam stup tidak lembab dan akhirnya akan menimbulkan jamur yang tentu akan membuat lebah menjadi tidak nyaman, tidak betah, dan akhirnya akan kabur. Untuk peternak pemula lebah kelanjeng, sebaiknya jangan terlalu terburu-buru untuk memelihara banyak koloni, karena resikonya terlalu besar apabila memiliki banyak koloni dan tidak mempersiapkan vegetasinya. Vegetasi tidak harus mahal ya sobat kelanjeng. Seperti ini contohnya bunga krokot, dia kandungan polennya cukup banyak. Persiapkan juga tanaman-tanaman yang mampu berbunga sepanjang tahun, seperti bunga santos temon, bunga air mata pengantin. Dan apabila sobat kelanjeng mempunyai dana lebih, bisa membeli bunga dumbia. Di kalangan peternak lebah madu, bunga dumbia ini sering disebut dengan pohon madu, karena madu yang dihasilkan sangat banyak. Akan tetapi untuk membeli bunga dumbia ini untuk saat ini harganya masih sangat mahal. Jadi untuk pemula bisa membeli tanaman-tanaman yang nggak perlu mahal tapi dapat menghasilkan madu atau menghasilkan bunga sepanjang tahun. Jangan lupa mempersiapkan tanaman yang mengandung resin, karena resin adalah kebutuhan utama bagi lebah kelanjeng untuk alat pertahanan diri dan juga untuk membuat kantong-kantong madu. Jadi untuk sobat kelanjeng ataupun peternak lebah trigona, untuk yang pemula ya terutama, apabila timbul pertanyaan apa dulu yang perlu dipersiapkan, apakah vegetasi atau koloni. Berdasarkan pengalaman kami, lebih baik untuk mempersiapkan vegetasinya terlebih dahulu. Setelah vegetasinya kuat, kita mempunyai berbagai jenis tanaman, yaitu penghasil resin, penghasil polen, dan penghasil nektar. Baru kita membeli atau mencari koloni lebah kelanjeng untuk kita budidayakan, sehingga setelah kebutuhan vegetasi atau kebutuhannya cukup, baru kita mempunyai koloni, dan pasti koloni ini akan betah untuk kita rawat dan pasti akan menghasilkan madu. Mungkin sedikit pengalaman ini akan bermanfaat membantu para pemula lebah, pembudidaya lebah trigona untuk memulai budidaya. Jangan sampai salah melangkah, salah mengambil keputusan yang akhirnya menyebabkan kerugian. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih.